Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang menceritakan seorang pria yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Pada awalnya pria tersebut merasa bila profesi tersebut dianggap sudah ketinggalan zaman, terlebih dengan pendapatan yang tidak seberapa. Namun di saat pria tersebut hampir saja putus asa dengan profesinya, tiba-tiba dari sepatu pelanggannya membuat dirinya bisa berubah wajahnya menjadi si pemilik sepatu tersebut. Awalnya tukang sol tersebut mengira hanya dari sepatu itu saja yang membuat dirinya bisa berubah. Namun ternyata dari semua sepatu milik pelanggannya, bila dirinya pakai, ternyata itu bisa membuat dirinya menjadi si pemilik sepatu tersebut. Kemudian dari sinilah pria tukang sol ini bisa mendapatkan uang dengan mudah. Dari hal apakah semua itu bisa terjadi? Namun seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan, khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Mark Simkin. Sementara dirinya adalah keturunan dari Simkin generasi keempat yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Meskipun bisnis tersebut terbilang ramai pelanggan, akan tetapi Mark tidak pernah merasa bahagia. Karena menurut Mark, sampai kapanpun usaha sepatu itu adalah milik sang ayah. Yang padahal bila selama ini ayahnya sudah pergi lama meninggalkan dirinya. Sementara lapak sol sepatunya ini terletak di deretan pertokoan tengah kota, tepat bersebelahan dengan lapak toko pangkas rambut yang dimiliki oleh Jimmy. Sementara Jimmy, dirinya merupakan teman dekat ayahnya, sehingga Jimmy menganggap Mark sudah seperti anaknya sendiri. Kemudian di cerita selanjutnya saat itu, Mark kedatangan seorang wanita yang bernama Carmen. Saat itu, Carmen meminta bantuan Mark untuk menandatangani sebuah dokumen sebagai pemilik lapak tua. Karena menurut Carmen, lapak yang dimiliki oleh Mark akan terancam penggusuran oleh pengusaha kaya yang ingin menggantinya menjadi pusat perbelanjaan. Tujuan Carmen di sini antara lain meminta persetujuan Mark untuk menolak penggusuran tersebut. Setelah Carmen pergi, tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang meminta agar Mark menyemir sepatunya. Namun tampaknya pria tersebut sangat tidak sopan. Saat itu dirinya memamerkan jam tangan yang menurutnya itu seharga 3 kali lipat dari lapaknya Mark. Meskipun begitu, sepertinya Mark tidak terlalu serius menanggapinya, dan Mark tetap bersikap profesional, tetap menganggap bila pelanggan adalah raja. Kemudian setelah Mark selesai menyemir sepatunya, pria itu pun langsung membayarnya. Namun kemudian si pria angkuh tersebut meminta agar sepatunya direparasi. Pada awalnya Mark menolak, karena tokonya sudah hampir tutup. Namun si pria angkuh tersebut pun tetap memaksa, yang membuat Mark akhirnya menyanggupinya. Saat itu Mark mencoba untuk menjahit sepatu pria tersebut menggunakan mesin jahit listriknya. Namun sayangnya ketika pekerjaan belum selesai, tiba-tiba mesin jahit listriknya mendadak rusak. Kemudian Mark mencoba untuk menelpon tukang servis, namun sayangnya tukang servis tersebut tidak bisa datang hari ini. Karena sepatu tersebut akan diambil oleh pemiliknya hari ini, akhirnya Mark mau tidak mau harus pergi ke gudang untuk menggunakan mesin jahit lama milik sang ayah.
Saat itu meskipun terasa sulit karena itu bukan mesin otomatis, namun mesin jahit tua ini masih bisa bekerja dengan baik. Dan akhirnya Mark bisa menyelesaikan pesanan sepatunya. Saat itu Mark tengah menunggu si pemilik sepatu untuk mengambilnya. Namun hingga sore tiba, pria si pemilik sepatu tersebut tidak kunjung datang. Karena saat itu Mark bosan menunggu, dirinya pun memeriksa sepatu pria tersebut yang ternyata memiliki ukuran sama dengan ukuran sepatunya. Pada awalnya Mark hanya berniat untuk mencobanya, namun ternyata apa yang terjadi? Di sini seketika sebuah keajaiban baru saja terjadi. Tiba-tiba Mark berubah wujud menjadi orang yang memiliki sepatu tersebut. Pada saat itu Mark hampir saja tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kemudian di sini Mark berusaha mencoba sepatu yang lain. Namun sepatu yang lain tampaknya tidak membawa perubahan apapun. Hingga pada akhirnya Mark menyadari bila keajaiban tersebut berasal dari sepatu yang sudah diperbaiki menggunakan mesin jahit lama milik sang ayah. Maka dengan ini Mark mencoba untuk memperbaiki beberapa sepatu lainnya. Tentunya menggunakan mesin jahit yang lama. Setelah berhasil memperbaiki beberapa sepatu, Mark mencoba kembali sepatu-sepatu tersebut. Dan ternyata saat itu Mark bisa berubah menjadi siapapun, khususnya berubah menjadi pelanggan si pemilik sepatu tersebut. Tampaknya di sini Mark sangat menyukai dengan keajaiban ini karena Mark terlihat sangat menikmatinya. Hingga di keesokan harinya, bahkan Mark mendatangi Jimmy dengan menggunakan wajah si pemilik sepatu tersebut. Dan ternyata di sini, bahkan Jimmy tidak mengenali Mark. Bahkan tidak sampai di situ, tampaknya Mark sangat menikmati momen ini karena dirinya bisa jalan-jalan menyamar sebagai orang lain. Bahkan saat itu sempat-sempatnya Mark mendatangi restoran mahal hanya untuk mendapat makanan gratis, yakni dengan cara di saat dirinya makan sebagai orang lain dan sesudahnya Mark pergi ke toilet dan melepas sepatunya sehingga Mark pun kembali ke wujud aslinya. Dan alhasil mereka tidak ada yang tahu bila Mark baru saja makan di restoran tersebut. Hingga di suatu hari tibalah seorang wanita cantik yang bernama Tiren. Saat itu dirinya berniat untuk memperbaiki sepatu milik pacarnya. Sebenarnya jauh dalam lubuk hati Mark, dirinya sudah tertarik pada Tiren sejak lama. Namun Mark tidak pernah berani untuk mengungkap perasaannya. Karena saat itu Tiren membawa sepatu pacarnya, Mark memiliki sebuah ide. Dan kemudian di malam harinya, Mark mencoba untuk memperbaiki sepatu tersebut menggunakan mesin jahit ajaibnya. Singkat cerita, setelah sepatu tersebut berhasil diperbaiki, maka dengan ajaib pula, Mark bisa berubah menjadi pria yang tampan, yakni wujud asli dari si pemilik sepatu tersebut, yang diketahui bernama Eliano. Maka dengan ketampanan tersebut, kini Mark bisa membuat wanita manapun untuk jatuh cinta kepadanya. Namun meskipun begitu, ternyata ketampanan tersebut tidak bisa menutupi sifat aslinya Mark. Karena di sini, Mark justru merasa canggung saat berkenalan dengan wanita-wanita cantik. Di tengah asiknya yang menyamar sebagai pria tampan, tiba-tiba Mark bertemu dengan Emiliano yang asli. Namun di sini untungnya Mark terlebih dahulu melepas sepatunya sehingga Mark berubah kembali ke wujud yang asli. Itu lebih dari cukup untuk sekedar bersenang-senang. Namun begitu Mark pulang ke rumah, di sini Mark kembali bersedih karena melihat ibunya yang sudah tua dan juga sudah pikun. Hal ini terjadi semenjak ibunya ditinggal oleh ayahnya Mark sejak dirinya masih kecil. Namun dengan ini, Mark sepertinya memiliki cara untuk membahagiakan sang ibu. Sebenarnya Mark sudah tahu apa yang diderita oleh ibunya.
Namun saat itu Mark mencoba untuk bertanya apa keinginan sang ibu. Kemudian di sini sang ibu pun menjawab apabila dirinya sangat ingin makan malam bersama ayahnya Mark yang saat ini entah di mana keberadaannya. Demi mewujudkan keinginan sang ibu, kemudian Mark mencoba untuk mencari sepatu sang ayah yang kemudian memperbaikinya menggunakan mesin jahit ajaibnya. Setelah Mark berhasil menjahit sepatu ayahnya, dirinya pun mencoba sepatu tersebut dan kini terlihat dengan jelas sosok sang ayah yang selama ini meninggalkan dirinya dan ibunya. Jauh dalam lubuk hati Mark, dirinya sangat merindukan sosok sang ayah. Bahkan dengan ini Mark berencana akan berpura-pura menjadi ayahnya dengan tujuan untuk membahagiakan ibunya. Sesampainya di rumah, Mark menyiapkan makan malam yang digelar di ruang makan rumahnya, yang kemudian menengok sang ibu yang saat itu sedang berdandan dengan sangat cantik. Pada saat itu Mark sangat tersentuh hatinya karena selama ini Mark hanya melihat ibunya yang lemas di tempat tidur. Namun di malam ini untuk yang pertama kalinya, sang ibu terlihat tampak sehat demi bertemu dengan suaminya. Dan beberapa saat kemudian, Mark datang yang sekarang sudah menjadi Abraham dengan membawa buah pir, yakni buah kesukaan sang ibu. Di sini tentu saja sang ibu pun terlihat sangat senang dan bahagia karena setelah sekian lama sang suami yang tidak pernah pulang, akhirnya malam ini sang suami datang menemuinya. Setelah itu mereka berdua pun makan malam sambil bernostalgia. Bahkan tidak lupa berdansa hingga larut malam, sampai-sampai ibu Mark tidur terlelap dengan bahagia. Setelah sang ibu tertidur, kemudian Mark kembali melepas sepatu ayahnya dan sekaligus mengucapkan salam perpisahan pada sosok sang ayah. Kemudian di keesokan harinya Mark berniat untuk membangunkan sang ibu untuk sarapan. Namun anehnya sang ibu saat itu tidak menjawab panggilannya. Pada awalnya Mark tidak merasa ada yang aneh karena hal ini dirinya lakukan setiap hari yang menyiapkan sarapan untuk sang ibu. Namun kali ini ternyata sang ibu tidak menjawab karena telah beristirahat untuk selama-lamanya. Kemudian pada hari itu juga rumah Mark dipenuhi oleh tetangga dan orang-orang yang melayat. Kemudian dari salah satu pelayat meminta agar Mark untuk menyiapkan nisan yang bagus demi sang ibu. Namun tentu saja nisan tersebut cukup mahal dan membuat Mark merasa sedih karena tidak sanggup untuk membelinya. Kemudian di siang harinya Jimmy datang untuk menghibur Mark yang saat itu terlihat sangat sedih sepeninggalnya sang ibu. Saat itu Jimmy berusaha untuk menenangkan Mark dan meyakinkan bila ibunya sangat bangga memiliki seorang putra yang sangat menyayanginya. Hingga beberapa hari kemudian Mark baru bisa membuka toko sepatunya lagi. Kemudian di keesokan harinya Jimmy menemui Mark. Kemudian di sini Jimmy berkata apabila dirinya memiliki rahasia yang sangat penting. Di sini Jimmy mengaku bila sebenarnya dirinya adalah Abraham, yakni ayahnya Mark yang selama ini dianggap meninggalkan Mark dan keluarganya. Ternyata hal itulah yang membuat Jimmy selalu mengawasi Mark selama ini. Karena dirinya tidak ingin putranya terlibat dengan para penjahat seperti dirinya dulu. Hingga hal tersebut membuat terpaksa harus menghilang dan menyamar sebagai Jimmy demi menyelamatkan keluarganya. Sepertinya kejutan untuk Mark tidak sampai di situ. Ternyata ayah Mark adalah orang yang sangat kaya raya. Rupanya ayah Mark menyimpan aset keluarga Simkin yang nantinya akan berguna untuk kehidupan dan keturunan mereka selanjutnya.